Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fisabilillah itu memang di mazhab kita secara mayoritas ulama menerapkan fisabilillah itu al-ghuzab fisabilillah mutatawwi'in, orang-orang yang ditugaskan oleh otoritas keagamaan untuk berjuang di jalan Allah dan tak digaji. Jadi kalau itu yang kita terapkan, Pak, tak ada lagi fisabilillah zaman sekarang. Ada lagi tak? Mungkin di Palestina. Di Palestina mungkin ada. Ketika Israel misalkan menyerbu orang-orang Palestina, itu fisabilillah. Tetapi selain itu, secara umum para ulama kita mengatakan tidak ada lagi, Pak. Tapi Pak Ustadz ada pejuang-pejuang juga, iya. Tapi kadang ditanya bergaji dia, Pak. Bergaji atau tidak? Kalau digaji oleh pemerintah ataupun katakanlah suatu kerajaan, tidak masuk lagi. Yang dimaksudkan dengan fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah mutatawwi'in, seperti para sahabat dahulu, tabi'in, tidak ada digaji, Pak. Hanya ikhlas karena Allah. Nah, ini yang dimaksud itu. Jadi itu tunjukkan pendapat mayoritas di mazhab kita, mazhab Syafi'i. Makanya ulama-ulama di zaman sekarang, terutama di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab itu, Pak, selalunya yang membuat muktamar ataupun pertemuan, konferensi Islam secara umum itu negara Kuwait yang sering. Jadi Kuwait, kalau saya tak salah, beberapa kali konferensi umat Islam secara umum membahas tentang zakat di sana, lebih condong menetapkan bahwasanya fisabilillah di zaman sekarang ini ditetapkan oleh para ulama berdasarkan rapat musyawarah seperti itu adalah seluruh wujud da'wati wal khair, bentuk perjuangan mensyiarkan Islam, dan baik dari segi ilmu, dakwah dan yang lain. Makanya ulama-ulama ini berpendapat boleh untuk menopang program masjid atau pembangunan madrasah-madrasah, memfasilitasi dakwah dan seterusnya. Misalkan ada beberapa orang dia berdakwah ke daerah-daerah yang minus muslim dan seterusnya, itu dibiayai zakat, dibolehkan. Dan ada satu ulama besar di tanah air kita ini, dulu beliau sangat terkenal, Syekh Profesor Dr. Mahmud Yunus, orang Sumatera Barat. Dan beliau ini mengarang kitab, Pak, 73 kalau saya tidak salah, atau 63. Setengahnya bahasa Arab, setengahnya bahasa Indonesia. Dan beliau lah penulis kamus Arab Indonesia pertama di tanah air kita ini, bahkan di Melayu secara umum. Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, beliau lah yang pertama, Pak. Dulu beliau seingat saya di Kementerian Agama di awal-awal juga aktif. Tetapi secara umum beliau itu guru besar. Ada dosen di beberapa sekolah tinggi di Jakarta dulu. Asal beliau di Sumatera Barat. Jadi beliau ini dalam kitabnya Al-Fiqhul Wadih, kalau Bapak ingin melihat, Al-Fiqhul Wadih itu kitab beliau kecil, ringkas, tapi 4 seri, 4 judul, 4 jilid. Yang ditulis untuk anak-anak, boleh dikatakan pelajaran sanawiyah. Di kitab itu disebutkan bahwasanya fisabilillah seluruh bentuk kebaikan yang berkaitan dengan masyarakat umum. Bahkan beliau lebih jelas menyebutkan di situ kabinail jusur wal marabit, seperti membangun jembatan yang dibutuhkan masyarakat Islam, wal mustashfayat, rumah sakit umat Islam. Dan sekarang alhamdulillah Basnas juga memegang itu, Pak. Fisabilillah itu maknanya lebih luas. Pak Ustadz, kami ingin tunjukkan mazhab kita yang secara umum. Di mazhab kita cukup banyak, Pak, ya. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir beliau Mafatihul Ghaib, kalau saya tidak salah 7 jilid besar, beliau condong berpendapat itu. Imam Al-Qaffal Al-Kabir juga berpendapat itu. Jadi jangan dikatakan nanti, katakanlah Basnas ataupun sebagian guru-guru kita penceramah misalkan menyebutkan fisabilillah itu maknanya umum, itu bukan mazhab Syafi'i, itu salah, Pak, ya. Itu berdasarkan sebagian pendapat di mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kita sebutkan tadi beberapa nama ulamanya, cukup banyak, Pak, ya. Sekarang masih ada yang hidup satu ulama besar namanya Syekh Dr. Hisamuddin Affanah. Beliau berada di Palestina, berkebangsaan Palestina. Beliau menulis kitab fatwa. Beliau juga menyebutkan condong kepada itu, bahwasanya fisabilillah maknanya zaman sekarang umum. Pak Ustadz, saya tengok di sebagian masjid
Zakat itu ada diberikan kepada anak-anak yang tadarus Al-Quran supaya mereka semangat. Jadi kalau kita lihat tadi itu Pak ya, keluasan makna itu, maka itu di koridor yang dibolehkan dalam pandangan syariat Islam berdasarkan fatwa ulama-ulama tadi. Namun jangan lupa prioritas adalah yang diprioritaskan Al-Quran lil fuqara'i wal masakin. Jangan pula nanti gara-gara yang itu fakir miskin sedikit sekali dia dapat Pak ya. Aturannya dia dapat misalkan 1 juta, akhirnya tinggal 200.000 dia dapat. Tetap diprioritaskan fuqara wal masakin, orang fakir miskin. Sebenarnya fakir miskin itu sangat simpel sekali untuk mengukurnya. Bahasa sederhananya di kita, fakir ini hampir tak ada Pak ya. Dia sulit, pekerjaan tidak ada, pengangguran dia misalkan, katakanlah sudah 1 tahun. Dan yang kedua, benda dia pun tidak berada. Ini sebenarnya yang disebutkan fakir. Fakir itu di Al-Quran, lil fuqara'il ladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Di surah Al-Hasyr. Itu fuqara yang dimaksud di situ orang muhajirin, dia datang ke Madinah hanya pakaian di badan saja. Pakaian di badan saja, harta dia ditinggalkan, keluarga dia ditinggalkan semua. Itu fuqara. Jadi menariknya, fakir ini boleh dikatakan mungkin rumah dia ada Pak, tetapi untuk konsumsi dia sangat sulit. Makanya, mohon maaf, mungkin ada sedikit di review tuh Pak ya, dicek kembali. Fakir itu boleh dikatakan dia, kalau bahasa di bawah dari 50% dia dapat, saya rasa itu terlalu rancu Pak ya. Misalkan dia butuh 100.000, di bawah 50.000 dia dapat, digolongkan fakir. Wallahualam itu agak rancu sedikit Pak ya. Maksudnya adalah fuqara itu dia memang tidak ada dan pekerjaannya pun tidak ada, katakanlah fasilitasnya pun tidak mencukupi, hanya pas-pasan saja. Wallahualam saya rasa itu yang dikategorikan fuqara. Masakin di atas itu Pak, dia masih ada penghasilan, boleh dikatakan, tapi tidak cukup untuk selayak dirinya Pak ya, selayak dirinya. Kalau anak 5 otomatis dia butuh sehari itu 100.000, diperkirakan dia hanya mendapat paling barter itu 80.000. Ini kategori miskin. Jadi mohon maaf, ada satu statement yang perlu kita pahami Pak. Kita jangan bangga menjadi penerima zakat. Mohon maaf, saya kadang kita melihat al-fakir, melihat sendiri, dia kalau tak diikutkan di zakat dia protes Pak. Kenapa saya tak dapat zakat, bilangnya. La ilaha illallah. Zakat itu sebenarnya Pak adalah pembersih harta. Pembersih harta. Yang berhak itu adalah yang memang mustahik itu. Dan diri kita pasti tahu tuh kira-kira kita layak atau tidak. Muslim yang sejati itu dia tidak ingin mendapatkan zakat pada dasarnya Pak ya. Kecuali karena kesulitan keadaan. Kesulitan keadaan. Jadi wallahualam, kalau seperti yang Tuan Haji sampaikan tadi itu, fasilitas sudah cukup nampak dan seterusnya, lalu dimasukkan fakir miskin. Wallahualam dari segi hukum sih nanti asalkan nampak secara lahiriah dia butuh. Memang ada jenis orang fasilitas kehidupannya cukup bagus, tetapi saat itu dia tak ada. Misalkan dia punya hutang banyak Pak, atau dulu dia bekerja bagus, tiba-tiba dipensiunkan dini atau seterusnya. Ini boleh diberikan. Tetapi kalau dari awal dia terus mendatar keekonomiannya dan dia cukup, wallahualam kita berharap masyarakat Islam itu jangan terlalu ingin untuk berambisi mendapatkan zakat. Kalau bisa kita tak menerima zakat, baik. Itu yang paling bagus. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan.